Semenjak Riani Smith kabur di laut, itu menjadi noda memalukan bagi Departemen Keamanan Nasional Jepang. Selama Riani Smith tidak muncul, pihak Jepang masih bisa menghibur diri dengan dalih Riani Smith mungkin sudah mati. Sayangnya sejak insiden di pemakaman keluarga Rewa, Riani Smith malah terang-terangan bergabung dengan pasukan Galesong. Ini benar-benar membuat pihak Jepang kehilangan muka. Dengan kekuatan pasukan Galesong, pemerintah Jepang jelas tidak berani berkonfrontasi langsung. Apalagi pasukan Galesong terkenal tidak gentar kepada siapapun. Dengan kemampuan infiltrasi dan penghancuran yang luar biasa, Jepang pun tidak berdaya. Satu-satunya harapan mereka hanya agar pasukan Galesong tidak membuat onar di Jepang. Mereka pun tidak berani meminta pasukan Galesong menyerahkan Riani Smith. Padahal mereka sangat paham kalau pasukan Galesong pasti tahu hubungan Riani Smith dengan Jepang. Tetapi tetap berani menampungnya. Itu artinya pasukan Galesong memang mau melindunginya. Kalau Jepang benar-benar menuntut pasukan Galesong, yang ada hanyalah permusuhan terbuka. Jadi, satu-satunya cara adalah berpura-pura tidak tahu. Mereka tidak pernah berkomentar tentang Riani Smith yang bergabung dengan pasukan Galesong. Namun, akibatnya Departemen Keamanan Nasional terus dihujat rakyat. Mereka sudah lama memendam amarah dan ingin memulihkan muka. Sayangnya, Jepang kini sangat damai. Tidak ada celah bagi mereka untuk unjuk gigi. Di dalam negeri, keluarga Akana sudah menjadi keluarga nomor satu mutlak, dan para ninja besar juga semuanya bernaung di bawah keluarga Akana, sehingga membuat konflik internal berhenti total. Di luar negeri, sejak Riani Smith kabur, hampir tidak ada ancaman asing yang menargetkan Jepang. Ini membuat Departemen Keamanan Nasional terus berada di tiang gantungan. Karena itulah, laporan rahasia kali ini menjadi kesempatan emas mereka untuk bangkit. Kota Fuji sendiri sebenarnya hanyalah kota kecil. Meski statusnya kota, kenyataannya hanya gabungan beberapa desa dengan penduduk sekitar 10.000 orang. Sebagian besar bekerja sebagai petani di pedesaan sekitar. Warga yang benar-benar tinggal di pusat kota hanya sekitar 2 hingga 3.000 orang. Dari jumlah itu, ratusan orang adalah keluarga Fuji sendiri. Sisanya, selain pegawai negeri, sebagian besar warga biasa adalah orang-orang yang bekerja untuk keluarga Fuji. Jadi, di pusat kota kecil ini, sebagian besar bangunan besar adalah milik ninja Fuji. Bisa dikatakan, keluarga Fuji adalah tuan tanah kota ini. Setelah keluarga ninja Fuji pergi, banyak warga yang bekerja untuk mereka pun sudah diberitahu untuk sementara tinggal di rumah. Kota kecil itu pun mendadak menjadi mati suri. Ditambah lagi, satu-satunya daya tarik wisata di sini hanyalah ninja Fuji. Industri pariwisatanya pun tidak pernah berkembang jauh, sehingga membuat turis yang datang sangat sedikit. Apalagi malam hari seperti sekarang, jalanan nyaris kosong. Tidak ada turis satupun. Jadi, di kota sekecil ini, ketika mendadak muncul 100 orang lebih, tentu sangat mencolok. Begitu puluhan mobil yang membawa pasukan keluarga Winata tiba di kota Fuji, pasukan anti-teror Jepang yang sudah lama mengintai langsung mendeteksi kehadiran mereka. Pasukan itu pun sudah bersiap menunggu momen terbaik untuk menangkap semuanya sekaligus. Para ahli keluarga Winata mulai merasa ada yang janggal. Mereka semula berpikir, meskipun kota ini kecil, seharusnya masuknya 100 orang lebih tidak akan terlalu mencolok. Tapi kenyataannya sangat berbeda. Kendaraan di jalan sangat sedikit. Puluhan mobil mereka yang masuk dari berbagai jalur membuat jalanan hampir hanya dipenuhi mobil mereka sendiri.
Seorang wakil kapten merasa aneh, lalu menelpon kapten di mobil lain. "Bos, kenapa rasanya tempat ini aneh sekali, sunyi sekali?" Kapten itu juga merasa aneh, tapi akhirnya dia menenangkan anak buahnya. Memang sepi, tapi markas Ninja Fuji ada di pusat kota Fuji, yaitu di Kastil Fuji. Sebagian besar anggota keluarga Fuji tinggal di sana, termasuk pemimpin generasi ini, Hattori Hanzo. Kita harus cepat bergerak begitu sampai. Tangkap dia secepat mungkin. Kota kecil mempunyai keuntungan. Jumlah polisi di sini mungkin tidak lebih dari 50 orang. Jumlah yang bersenjata mungkin tidak sampai 20. Jadi tidak perlu khawatir. Jalanan juga bagus, jadi kabur pun gampang. Ini justru menguntungkan kita. Yang lain pun mengangguk. Mereka tidak lagi memikirkan hal aneh ini. Padahal di dalam kastil Fuji yang luas, kini seekor anjing pun tidak ada. Tetapi di dalamnya terang benderang. 2 jam sebelumnya, Ninja Koga atas perintah Rika Akana sudah diam-diam menyelinap ke kastil Fuji. Mereka membuatnya tampak seperti masih berpenghuni dan diam-diam menyiapkan hadiah besar untuk para ahli keluarga Winata. Para ahli keluarga Winata yang sama sekali tidak curiga langsung berpencar menembus tembok luar kastil. Di udara, pasukan anti-teror memantau lewat drone setinggi ratusan meter dan mencatat semua pergerakan. Begitu semua target sudah masuk, komandan lapangan melapor, "Komandan, target sudah masuk semua. Semua helikopter siap. Penembak jitu juga sudah di posisi. Kami menunggu perintah." Komandan berkata, "Jangan terburu-buru. Kelihatannya mereka memang menarget Ninja Fuji. Kita sudah memasang jaring, biarkan mereka bergerak dulu." Bawahannya berkata cemas, "Komandan, kalau kita bergerak sekarang, kita bisa menangkap mereka sebelum beraksi. Kerugiannya pasti lebih kecil." Komandan mendengus, "Kalau kita tangkap sekarang, apa pasal hukumnya? Masuk rumah orang tanpa izin? Kalau hal itu diumumkan, kita akan menjadi bahan tertawaan. Kita harus membiarkan mereka beraksi dulu dan membuat keributan, baru kita tangkap basah." Baru saja dia selesai berbicara, tiba-tiba sebuah ledakan mengguncang seluruh kastil Fuji. Suara ledakan yang dahsyat membuat seluruh kota Fuji serasa diguncang gempa. Bangunan kayu berusia ratusan tahun di dalam kastil langsung berubah menjadi lautan api. Lebih dari 10 titik ledakan serempak meledak. 100 lebih ahli keluarga Winata yang baru saja masuk kastil Fuji langsung dihantam ledakan. Mereka yang tidak tewas seketika pun terjebak di lautan api yang ganas. Suara jeritan putus asa terdengar di antara kobaran api, bagaikan neraka di bumi. Komandan yang memantau lewat layar drone pun terbelalak. Dia tidak menyangka Ninja Fuji akan sekejam ini. Pertarungan ahli bela diri seharusnya memakai senjata dingin. Siapa sangka mereka malah menjebak memakai bom. Bagaimana ini? Seketika dia mendapat ide. Gerombolan teroris ini berani-beraninya membuat serangan bom di Jepang. Semua pasukan anti-teror bergerak, tangkap mereka semua hidup atau mati. Bawahannya ragu, "Komandan, ledakan ini sepertinya bukan mereka yang melakukan. Drone menunjukkan mereka juga terkena ledakan. Ini pasti perbuatan Ninja Fuji." Komandan membentak, "Bodoh! Mereka mau membuat ledakan teror di kota Fuji. Untung kita sudah mengepung lebih dulu, makanya mereka meledakkan diri. Tapi berkat kepemimpinan kita, seluruh warga kota Fuji selamat. Ini operasi anti-teror yang sempurna." Saat ini, para Ninja Fuji yang sedang duduk di pesawat menuju Amerika masih diliputi perasaan sedih. Mereka sudah hidup turun-temurun di Jepang selama ratusan tahun, dan ini adalah kali pertama seluruh klan mereka harus meninggalkan kampung halaman untuk melarikan diri. Banyak di antara mereka yang merasa berat hati. Diam-diam mereka masih berharap suatu hari nanti bisa kembali lagi ke tanah leluhur mereka itu. Namun mereka sama sekali tidak tahu rumah tua mereka yang berusia ratusan tahun itu atas perintah Andi Rewa baru saja diledakkan hingga rata dengan tanah.
Api masih membara, membakar habis kastil Fuji. Di saat yang sama, para ahli keluarga Winata yang mendatangi kota Fuji sudah tewas atau terluka parah. Siapapun yang terkena ledakan hampir pasti tidak bisa keluar dengan selamat. Bagi yang beruntung lolos dari ledakan dan kobaran api, mereka juga masih syok berat. Tiba-tiba mereka mendengar suara deru helikopter di langit. Beberapa helikopter datang mengitari kastil Fuji. Di kedua sisinya, menggantung para anggota pasukan anti-teror bersenjata lengkap. Para pasukan ini bergelantungan di sisi pintu helikopter. Badan mereka diikat tali pengaman, sambil mereka mengacungkan senapan serbu bertenaga tinggi ke arah para pendekar keluarga Winata yang bagai anjing kehilangan induk. Lucunya saat para pendekar keluarga Winata yang selamat itu melihat pasukan anti-teror, pikiran pertama mereka justru bukan takut, melainkan lega selega-leganya. Mereka merasa diri mereka sepenuhnya adalah korban. Jauh-jauh terbang ke Jepang, lebih dari 10 jam, baru sampai tempat tujuan dan belum sempat berbuat apapun, mereka langsung disambut ledakan mengerikan. Ini jelas-jelas mereka diserang oleh pihak lain. Mereka juga tidak tahu, selain memasang bom, para ninja Fuji masih mempunyai jebakan lain atau tidak. Kalau memang ada, maka mereka yang masih hidup pun tidak akan ada yang lolos. Jadi saat melihat pasukan anti-teror datang, pikiran pertama mereka adalah akhirnya mereka diselamatkan. Beberapa orang bahkan berdiri melambaikan tangan ke arah helikopter sambil berteriak, "Kami di sini, tolong kami, cepat selamatkan kami." Yang lain pun ikut-ikutan berteriak meminta diselamatkan. Tidak lama kemudian, hampir 100 anggota pasukan anti-teror turun dari helikopter dengan tali. Belum sempat para pendekar keluarga Winata sadar apa yang terjadi, para pasukan itu sudah mengacungkan senjata ke arah mereka dan berteriak, "Semuanya jangan bergerak, cepat tiarap. Angkat tangan di atas kepala dan tunjukkan dengan jelas. Siapapun yang melawan akan ditembak di tempat." Pemimpin para pendekar keluarga Winata buru-buru berteriak, "Ini hanya salah paham. Kami juga korban. Yang merencanakan pengeboman ini adalah ninja Fuji." Tapi para pasukan anti-teror tidak mau mendengarkan penjelasan. Mereka langsung maju, memborgol tangan semua orang ke belakang. Lalu, untuk mencegah perlawanan, tangan mereka dililit lagi dengan tali nilon yang super kuat beberapa kali putaran. Tidak lama kemudian, mobil-mobil pasukan khusus berdatangan ke depan gerbang kastil Fuji. Atas komando pimpinan, semua tahanan langsung dibawa masuk ke dalam mobil. Dari 130 orang lebih yang datang, kini yang masih hidup dan di bawah hanya tinggal 30 orang. Sisanya sebagian besar sudah mati, hanya segelintir yang luka parah. Pemandangan di lokasi benar-benar mengerikan. Tidak lama kemudian, juru bicara Departemen Keamanan Nasional Jepang langsung merilis pengumuman darurat. Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa malam ini pihak keamanan berhasil menggagalkan rencana serangan teror dari organisasi teroris luar negeri di kota Fuji. Pasukan khusus yang gagah berani berhasil mengepung para teroris ini di sebuah rumah warga di kota Fuji. Tepat sebelum mereka melancarkan ledakan berskala besar, para teroris yang terpojok akhirnya meledakkan bom dan berniat bunuh diri bersama pasukan anti-teror. Tapi berkat pengalaman tempur yang matang, pasukan berhasil mencegah tragedi besar. Tidak ada satupun anggota pasukan maupun warga sipil yang terluka. Sebuah kemenangan mutlak. Berita ini langsung mengejutkan Jepang yang sedang memasuki malam hari. Setelah kerusuhan besar di Tokyo beberapa bulan lalu, Jepang akhirnya sempat damai. Siapa sangka kini malah muncul lagi rencana serangan teror. Untungnya pasukan khusus berhasil menggagalkannya dengan sempurna. Hal ini membuat banyak warga Jepang merasa lega dan citra Departemen Keamanan Nasional pun membaik dengan drastis. Meski begitu, masih banyak orang yang bingung
Kenapa para teroris dari luar negeri ini malah memilih tempat terpencil seperti Iga? Kenapa tidak menyerang Tokyo, Osaka, atau Nagoya? Pertanyaan ini pun memicu perdebatan sengit di media sosial. Orang-orang benar-benar heran. Ini ibarat sekelompok pencuri profesional yang menempuh ribuan kilometer ke rumahmu, tapi tidak mencuri harta berharga, malah hanya mengambil sebutir telur di kandang ayam. Sementara itu, pihak keamanan masih sibuk memindahkan para tahanan ke Osaka untuk diinterogasi. Para petingginya juga tengah menikmati kemenangan telak ini. Namun, ketika mereka melihat pertanyaan publik makin riuh di media sosial, mereka pun mulai bingung harus bagaimana. Meski demikian, sang pimpinan tidak terlalu ambil pusing. Lagi pula, cerita bisa dibuat-buat. Faktanya, mereka memang menangkap sekumpulan orang asing bersenjata. Ratusan orang hidup dan mati bukan aktor sewaan. Prestasi itu tidak mungkin dihapuskan. Andi Rewa yang diam-diam memantau reaksi publik di Jepang, sampai merasa gemas sendiri melihat para pejabat ini seperti kebingungan menghadapi opini publik. Akhirnya dia menelpon Rika Akana dan memintanya untuk segera mengatur pasukan cyber guna membantu meredakan opini publik. Tidak butuh waktu lama, di internet langsung muncul bocoran dari akun anonim. Ada yang mengaku orang dalam dan menjelaskan bahwa para teroris sengaja memilih kota Fuji sebagai markas awal. Tujuan utamanya agar mereka bisa berkumpul diam-diam, menyiapkan semua peralatan, lalu membagi pasukan untuk menyerang dua kota besar terdekat, Osaka dan Nagoya. Untungnya, pihak keamanan nasional bertindak cepat, sehingga rencana penyerangan kedua kota besar berhasil digagalkan. Setelah penjelasan ini viral, keraguan publik pun langsung lenyap. Penjelasan ini masuk akal. Memang sangat logis menjadikan kota Fuji sebagai markas kalau tujuannya menyerang kota besar. Dengan begitu, di media sosial pun pujian untuk Departemen Keamanan Nasional kembali membanjir. Para petinggi Departemen Keamanan Nasional pun sempat bingung. Mereka sendiri tidak menyangka ada orang yang begitu sigap membantu mencarikan alasan yang masuk akal. Ini benar-benar bantal yang datang tepat di saat mengantuk. Mereka pun langsung membungkus bocoran itu menjadi narasi resmi, lalu merilis pernyataan ke publik. Seketika, situasi pun langsung terkendali. Di saat yang sama, kabar dari Jepang akhirnya sampai ke telinga keluarga Winata di Amerika. Rubin berlari tergopoh-gopoh ke hadapan ayahnya, Daniel. Sambil terengah-engah dia berseru, "Ayah, ada masalah besar lagi." Melihat Rubin datang dengan wajah panik, Daniel langsung mengernyit dan membentak, "Sudah berapa kali ayah katakan kepadamu? Tidak bisakah kau punya sedikit ketenangan? Kau adalah putra sulung keluarga Winata. Baru mengalami sedikit masalah saja, kau sudah kalang kabut. Kalau orang luar melihatnya, muka kita mau ditaruh di mana?" Rubin tidak sempat menjelaskan panjang lebar. Dia menelan ludah dan cepat-cepat berkata, "Ayah, di Jepang ada masalah besar." Daniel melirik jam, lalu bertanya datar, "Masalah besar apa? Baru saja mereka melapor ke ayah mengenai perkembangannya. Seharusnya sekarang mereka baru mulai merangsek ke markas Ninja Fuji. Kenapa secepat ini sudah muncul masalah? Apakah mereka ketahuan?" Rubin langsung menukas, "Bukan itu. Departemen Keamanan Nasional Jepang baru saja merilis pernyataan. Katanya kastil Fuji yang menjadi markas Ninja Fuji barusan mengalami serangan teror. Sekelompok teroris dari luar negeri berniat melakukan teror di Osaka dan Nagoya, tapi ketahuan pihak keamanan Jepang, lalu meledakkan bom untuk bunuh diri bersama pasukan anti-teror. Hasilnya sebagian besar mati di tempat, sisanya semua ditangkap." Mendengar penjelasan itu, reaksi pertama Daniel adalah, orang yang dia kirim semuanya petarung elit, mustahil terjadi masalah. Jadi menurutnya yang pasti, yang mati pasti Ninja Fuji. Dia pun langsung marah dan membentak,
Apa maksudnya ini? Mereka membunuh semua ninja Fuji? Dasar bajingan. Sudah ayah wanti-wanti agar jangan sampai membuat keributan di Jepang. Seharusnya mereka membawa orang-orang keluar dulu baru berbicara. Bagaimana bisa sampai meledak segala? Rubin hampir menangis. Suaranya gemetar. Ayah, bukan begitu maksudku. Yang dikatakan sebagai teroris itu bukan ninja Fuji, tapi orang-orang kita. Yang mati itu orang-orang kita. Kepala Daniel langsung berkunang-kunang. Dia terbelalak. Apa katamu? Kau bilang orang-orang kita yang mati. Bagaimana bisa? Rubin buru-buru menjelaskan. Di berita dikatakan orang-orang kita sudah menyiapkan bom untuk aksi teror. Tapi ketahuan makanya diledakkan, bunuh diri bersama pasukan. Daniel membanting teko teh kesayangannya ke lantai sehingga teko itu langsung pecah berkeping-keping. Dia menggeram marah. Omong kosong. Orang-orang yang ayah kirim itu semuanya ahli bela diri. Mana mungkin mereka memakai bom? Lagi pula mereka ke Jepang naik pesawat. Bagaimana caranya mereka membawa bom? Waktu sesingkat itu juga mana sempat mereka membuat bom? Rubin hampir putus asa. Ayah, di berita seperti itulah isinya. Aku sudah mencoba menghubungi orang-orang kita di sana, tapi sekarang tidak satu pun yang bisa dihubungi. Aku khawatir semuanya sudah. Daniel langsung meradang. Kurang ajar. Ninja Fuji ini benar-benar cari mati mau perang melawan keluarga Winata. Pasti mereka memasang jebakan. Bukan hanya membunuh orang kita, tapi malah membuat seolah-olah orang kita yang membawa bom. Benar-benar kurang ajar. Lalu dia menatap Rubin menggertakkan gigi sambil memerintahkan. Cepat cari tahu keadaannya. Aku mau tahu berapa yang mati, berapa yang luka, berapa yang ditangkap. Rubin cepat-cepat menjawab. Ayah, aku sudah menyuruh orang Jepang kita mencari info. Daniel mengangguk. Wajahnya gelap. Segera hapus semua catatan mereka. Mulai dari identitas sampai jejak kepergian mereka. Jangan sampai ini mengarah ke keluarga Winata. Kalau Jepang melacak jalurnya ke kita harus mati-matian menyangkal. Dan lagi, Jepang sudah resmi mengatakan kalau mereka itu teroris. Berarti sudah pasti mau menjebak kita. Kita di sini ribuan kilometer jauhnya. Orang-orang itu mustahil bisa diselamatkan lagi. Jadi yang paling penting sekarang adalah memotong buntut. Jangan biarkan ini merembet ke keluarga Winata. Sampaikan pesan ke mereka. Asal mulut mereka tertutup rapat, setiap orang akan mendapatkan kompensasi 20 juta dolar Amerika Serikat. Rubin merasa cemas. Ayah, aku khawatir ada yang tidak tahan disiksa lalu membongkar kita. Daniel mendengus dingin. Tenang saja. Mereka semua orang pintar. Keluarga mereka masih di luar. Kalau mereka berani melawan kita, keluarganya yang menanggung akibatnya. Mereka pasti bungkam sambil menunggu kabar dari kita. Asal kita memberikan imbalan yang pantas, sampai mati pun mereka tidak akan membuka suara. Rubin akhirnya sedikit tenang lalu bertanya, Ayah, lalu bagaimana dengan ninja Fuji? Mereka jelas sudah siap. Ini berarti perang terbuka. Daniel menghela napas geram. Untuk sekarang, kita tahan dulu. Pikirkan matang-matang. Kalau kita mendesak terlalu keras, mereka bisa saja melukai Harley. Prioritas kita sekarang bukan membalas dendam, tapi bagaimana caranya Harley bisa kita selamatkan. Rubin tambah khawatir. Tapi ayah, mereka hanya memberikan kita waktu 48 jam. Kalau kita tidak menyiapkan 200 miliar kripto, nyawa Harley terancam. Daniel mengangguk, giginya gemeretak. Tenang, kalau memang benar, tidak ada jalan lain, ayah akan memberikan 200 miliar kripto. Meskipun jumlahnya besar, keluarga Winata masih mampu membayar. Tapi uang sebanyak itu, boleh dia apakan, boleh dia dapatkan, tapi dia tidak akan sempat menikmatinya. Saat ini di Providence, sekitar 200 km dari New York, Andi Rewa sedang duduk sendirian di sofa hotel sambil melirik jam di ponselnya. Batas waktu 48 jam yang dia berikan kepada keluarga Winata
tinggal kurang dari 24 jam lagi. Begitu lewat, dia akan melancarkan serangan terakhirnya ke keluarga Winata. Dia pun mulai menyiapkan tahap berikutnya. Langkah pertama, Andi Rewa memerintahkan Rika Akana untuk kembali menyebar rumor ke publik bahwa ledakan kastil Fuji kali ini berkaitan erat dengan para ninja Fuji. Konon mereka bersekongkol dengan para teroris itu, dan kabarnya ninja Fuji sudah kabur keluar Jepang lebih dulu. Alasan Andi Rewa melakukan ini jelas karena dia mau sepenuhnya menjatuhkan ninja Fuji. Begitu rumor ini menyebar, fakta bahwa ninja Fuji sudah kabur akan memperkuat dugaan publik. Pada akhirnya, semua orang akan yakin ninja Fuji terlibat, dan itu berarti seumur hidup mereka tidak akan bisa kembali ke Jepang. Selain itu, Andi Rewa juga menelpon Bella. Dalam panggilan itu, dia menanyakan posisi kapal barang yang sedang membawa bantuan ke Suriah. Bella menjawab, kapal itu sedang melewati Sri Lanka, akan segera masuk ke Laut Arab, dan dalam beberapa hari ke depan akan berlayar ke Teluk Aden. Andi pun langsung memerintahkan Bella 24 jam lagi suruh kapal itu berhenti di perairan dekat Sri Lanka. Nanti orang dari pasukan Galesong yang mengawal akan menghubungimu. Bella tidak banyak bertanya, dia langsung menyanggupi. Dia segera menelpon kapten kapal untuk memberhentikan kapal di perairan dekat Sri Lanka. Setelah itu, Andi Rewa menelpon Wan Po-jun memerintahkan, Wan Po-jun, kapal barang itu akan berhenti 24 jam lagi di dekat Sri Lanka. Siapkan pesawat di Colombo. Begitu kapal berhenti, kirim helikopter untuk jemput Noah Winata, Camilla, dan Riani Smith ke Colombo. Setelah itu langsung terbang ke New York menemuiku. Wan Po-jun tanpa ragu langsung menjawab, baik, akan kulaksanakan. Saat itu di perairan timur Sri Lanka, karena perbedaan waktu, meski di Jepang sudah larut malam, namun di sini matahari senja baru saja mencium permukaan laut di barat. Sinar senja yang memerah membakar seluruh cakrawala, memantulkan warna jingga kemerahan di permukaan laut, menampakkan pemandangan luar biasa indahnya. Berbagai jenis burung laut terbang bebas di angkasa. Sementara di kedua sisi haluan kapal, sekawanan lumba-lumba berenang riang mengiringi kapal barang, sesekali meloncat menembus permukaan air. Pemandangan menakjubkan seperti ini bagi para awak kapal yang bertahun-tahun terbiasa mengarungi lautan sudah bukan hal asing. Namun bagi Camilla, ini adalah pemandangan indah yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya. Camilla berdiri di haluan, menatap matahari terbenam yang memukau. Beban di hatinya terasa sedikit terangkat. Beberapa hari ini, mengapung di laut tanpa tujuan jelas, juga tanpa kabar sama sekali dari luar, membuat mentalnya terus merosot dan diliputi rasa putus asa. Bukan hanya dirinya, sang kakek Noah Winata bahkan lebih terpukul lagi. Karena terus merasa tidak rela, Noah Winata tidak kunjung bisa melepaskan perasaan gundahnya. Hampir setiap hari dia hanya bisa menghela nafas panjang, meratap, dan menyesali nasib. Sedangkan yang Camilla tidak bisa lepaskan adalah kerinduan tidak terjelaskan di hatinya kepada Andi. Bayangan Andi Rewa selalu muncul tanpa sadar di benaknya, membuatnya hilang minat pada apapun, dan tidak jarang dia memutar ulang di kepalanya semua pertemuan dan percakapannya dengan Andi Rewa. Menatap senja di tengah laut saat ini, Camilla lagi-lagi memikirkan Andi Rewa. Diam-diam dia menghela nafas. Andai Andi juga ada di sini. Kalau dia di sini, mau kapal ini berlayar kemanapun, aku pasti tidak akan takut atau cemas. Saat ini Riani Smith datang menghampiri lalu berkata, Nona Camilla, ayo kembali ke kabin.
Sebentar lagi para awak kapal akan naik untuk pemeriksaan rutin